Corsa tahun 2019 ya. Ini untuk transmisi maticnya tipe Git ya, ada jalurnya seperti ini ya. Kalau kemarin kita bahas yang tipe straight yang lurus punyanya Honda Jazz RS kemarin ya. Nah, untuk cara menjalankan mobil matic itu ternyata kemarin masih banyak sekali yang minta dipraktekkan secara langsung ya, karena kemarin saya buat teori yang katanya teori itu susah ya. Oke, sekarang kita langsung aja praktekkan ya untuk jalan. Nah, pertama kali kita menghidupkan mesin, ini posisinya mobil baiknya di P ya, atau di posisi N, dan dua posisi tadi. Ini tidak masalah ya ketika manasi mobil matic itu bisa di P maupun di N. Dan tidak perlu digas-gas ya teman, tidak perlu dibayar itu aja. Pokoknya nanti di starter hidup, ditunggu RPM-nya turun, baru nanti bisa kita jalan ya. Nah, posisinya sekarang kita sudah hidup mesinnya, ini posisinya ada P ya, topak parking sesuai dengan di tuas transmisinya P. Nah, ketika mau jalan, yang pertama kali itu kita perhatikan adalah ini ya teman-teman. Kita injak rem kaki dulu. Kalau khusus mobil matic, kaki kiri itu bisa istirahat ya, di sini ada tempat istirahatnya di sini. Jadi jangan ikut-ikutan ngerem kayak gini, ini berbahaya ya. Untuk mobil matic yang kerja hanya di kaki kanan aja. Kaki kanan nanti switch atau pindah dari posisi gas, rem. Ini pindah ya. Untuk tumitnya di bawah seperti ini ya teman-teman. Jadi enak. Jangan seperti ini. Nanti terus mau pindah ke sana kakinya lompat, itu enggak. Nanti enggak nyaman nanti penumpangnya. Jadi tetap tumitnya tetap di bawah. Bergeser antara gas, rem gitu ya teman-teman. Nah, untuk jalannya, untuk pertama kali jalan, sebelum kita geser tuas ke posisi D atau drive, itu kita dulu ya, injarim dulu. Kemudian kita bisa geser tuas transmisi ini ke posisi yang kita inginkan ya. Misal kalau R itu kan mundur ya. Karena saya mau maju, kita geser ke D. Nah, setelah itu bisa kita rilis untuk rem tangannya. Kita turunkan, kemudian ini saya lepas saja kita lepas saja rem kakinya mau jalan ini tanpa kita gas sama sekali. Nah, untuk posisi berkendara di jalan normal, maksudnya jalan datar gitu ya, kita bisa di posisi D aja teman-teman, drive aja ya. Karena kita untuk di jalan umum biasa itu kita tidak perlu tenaga yang ekstra ya. Karena kalau mobil matic itu kan untuk perpindahannya dia eco ya teman-teman, di antara 2.500 sampai maksimal 3.000 rpm. Maka untuk berkendara di jalan umum seperti ini kita cukup di D aja, tidak usah kita pindah-pindah ke 3, ke 2, itu tidak perlu. Ya gitu ya, perlu. Karena mobil matic itu sejatinya dibuat supaya untuk pengendaranya itu nyaman ya teman-teman ya. Nah, kecuali kalau kita posisinya itu ditanjakan ya, misal ditanjakan, kemudian untuk pindahnya ini juga tidak boleh sembarangan ya. Misal kecepatan kita 90 km per jam, langsung kita geser ke 2, itu bahaya teman-teman. Kita pindahnya itu sesuai dengan kecepatannya ya. Jadi 2 itu semisal maksimal di 50 km per jam. Semisal ya, ini contoh aja kan, setiap transmisi nanti beda-beda ya, bisa di 50 atau bisa di 40 tergantung rasio transmisinya seperti apa. Nah, semisal untuk pindah ke posisi yang lebih rendah itu kita tidak perlu injak rem ya teman-teman. Yang penting padarnya tadi kecepatan mobilnya harus sesuai dengan, misal 2 kan maksimal 50 ya, berarti kecepatan 40 langsung aja kita geser ke 2 tanpa kita injak rem kaki gitu ya. Jadi untuk perpindahan antara ini mau kita pakai 2 atau L itu tidak masalah, aman-aman saja. Yang penting posisinya tadi ya sesuai dengan kecepatan kendaraannya gitu ya teman-teman. Nah, khusus untuk gigi 2 ini kita pakai untuk tanjakan ya, tanjakan yang agak curam itu kita pakai 2 tidak apa-apa. Kenapa kita dipakai 2? Karena nanti di 2 ini kan RPM mobil bisa tinggi teman-teman. Karena tenaga mobil itu keluarkan di antara 4.000 RPM itu kan tenaganya besar-besar ya teman-teman ya. Jadi kalau di 2.000 itu kan baru berapa persennya yang keluar untuk torsinya ya. Nah, seperti Avanza itu kalau kita lihat speknya, kalau nggak salah ya, saya lupa itu sekitar di 5.000 RPM itu 100% untuk torsinya. Makanya semisal kita pakai di 4.000 itu kan torsinya hampir mencapai 100% ya. Jadi torsinya itu tenaganya, makanya tenaganya besar. Nah, itu kenapa kita pakai di 2 untuk tanjakannya. Kalau kita pakainya di D, semisal ditanjakan, karena posisinya eco ya untuk D itu, jadi nanti semisal kita gas, kemudian di gigi percepatan 2, nanti RPM-nya 2.500, dia pindah ke gigi percepatan 3. Nah, padahal kalau pindah ke 3, nanti tidak kuat ya, turun lagi di gigi 2. Makanya nanti kelihatan seperti orang yang baru belajar mobil, teman-teman. Nah, itu seperti mesinnya itu kebingungan untuk menentukan posisinya. Nah, kecuali kalau ada yang modelnya sudah pedal shift itu yang bisa dimanualkan, itu kan enak ya, itu bisa mode sport ya, untuk RPM-nya bisa dibuat tinggi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk pindah ke N itu kita harus posisinya berhenti. Ini saya udah berhenti ya, dari 2 kita geser aja ke 3, geser lagi D, drive, kita geser ke N.
kemudian bisa kita tarik luas. Itu aja teman-teman, jangan lupa follow dan like.